Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala wa ala man nabiyyi salih al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. حضرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا شفينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت مشايخنا واجتهدنا وعلينا ونسيتنا مثل سنتهم قدرت جميع آبائنا وأمهاتنا جميع المؤمنين والمؤمنات الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي نرجى شفاعته أول من الأول مقدح يا ربي بالمصطفى سيدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرجنا المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر العلماء para kiai sesepuh sesuai ingkang kula muliaken jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa ingkang mugi tansah dipun rahmati, dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Raos syukur datang Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lajipun aturaken dawuhipun Bayi Musannaf tentang pentingnya husnudzon datang Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi bid-darin amin. Illam tuhsin lamun orang bagusaken sira dzannaka ing penyana sira bi kelawan Gusti Allah di ajli husni wasfi krana raih baguse sifat-sifat Gusti Allah ya fahasin mongko bagusna sira dzannaka ing penyana sira bi kelawan Gusti Allah diwujudi muamalati krana wujude oleh numindakaken Gusti Allah oleh nyikapi Gusti Allah ma'aka sartane sira pahala awataka mongkora biasa akan sapa Gusti Allah ing sira illa husnan angin yang perkara kang bagus. Wahal asdalan ora paring sapa Gusti Allah ilahe kamarang sira illa minanan jaba pira-pira penugrahan. Husnudzon billah
berbaik sangka tenggene Gusti Allah niki salah setunggalipun makomipun yakin. Wong niku nek yakin pasti husnudzon. Sedangkan manusia di dalam masalah husnudzon tengene Allah niki wonten kalih golongan, kalih kelompok. Wonten golongan khosoh, orang-orang istimewa, wa amah, orang-orang biasa. Enten sing wong biasa, enten sing wong luar biasa. Niki carane husnudzon niki gak padha. Padha-padha husnudzone teng Allah tapi husnudzone enggak padha. Bahasane arek-arek positive thinking. Nggih. Aku karo komuse ya terok-terok. Kalau orang-orang istimewa, orang-orang khosoh niki husnudzon teng Gusti Allah kranten lima huwa alaih. Kranten memangnya di zat Allah itu ada sesuatu sifat yang memang selayaknya dan sepatutnya dihusnudzoni. Di melihat sifat yang ada pada zat Allah, jenengan eling bara sifat Gusti Allah yang menarik sehingga jenengan bisa terpesona, bisa tertarik, sehingga akhirnya ada muncul rasa yakin dan kemudian ada rasa husnudzon. Seiling mboten enane nika. Allah itu punya sifat Al-Karim. Al-Karim itu memberi sebelum dimintain. Nah, kalau memberi lebih dari yang diminta. Lho niku akhirnya membuat hati kita ini tertarik dan muncul rasa baik sangka dengan Gusti Allah. Ada sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wahhab, Ar-Razzaq. Ini semua membuat orang-orang khosoh ini menjadi muncul rasa husnudzonnya kepada Allah. Betapa tidak husnudzon kepadanya, sedangkan Allah itu sifatnya luar biasa. Ada Al-Adlu, sifat keadilan Allah. Al-Halim, sifat toleransinya Gusti Allah. Itu menarik sehingga muncullah rasa husnudzon. Ini terlepas dari apakah kemudian Allah itu memberikan sesuatu kepada orang-orang khosoh ini atau tidak memberi, tetapi keranten hanya melihat dari sisi keberadaanipun, sifat-sifatipun Gusti Allah. Atau angel. Jadi cara jenengani umpamane urung tahu diwai sesuatu oleh siapa begitu ya, tapi jenengan mendengar sifat-sifatnya orang tersebut itu sangat menarik dan memang patut dicintai atau disimpatis ini. Dan itu cara jenengan durung diwe apa-apa ritak kan ya wis ada rasa husnudzon. Mergo ndelok kelakuane. Ndelok kelakuane wong niku wau. Jejak digitalnya. Niku orang ini baik. Cara memimpinnya itu bijaksana, tidak ada diskriminasi dan seterusnya. Sekalipun barangkali kita belum merasakan dari sifat-sifat kebaikannya dari seseorang itu, kita pasti sudah ada rasa simpatik tenggene seseorang ini. Niki modelit yang khosoh. Sedangkan yang tiang awam nggih, kula jenengan impane khosoh apa awam niki. Dapuke sing pantes niku
biasa atau luar biasa wae? Atau biasa di luar? Sawade rumangsa dadi wong biasa. Karena memang tidak ada sifat-sifat yang luar biasa. Kalau biasa di luar itu wis penggaweane. Kalau orang-orang amah, orang-orang awam niki berbaik sangka tenggene Gusti Allah niku mereka limahum fihi min subuhi ni'am wasumulil fadli, merasa banyak diberi oleh Allah, merasa banyak diberi oleh Allah berbagai jenis nikmat, anugerah dan seterusnya. Mereka bolak-balik diwai karo Gusti Allah, akhirnya tukul rasa husnudzon. Jadi ini melihat dari perbuatannya Allah, tidak melihat dari sifat-sifatnya Allah. Ketika Allah berbuat yang indah-indah kepadanya, berbuat sesuatu yang menyenangkan kepadanya, dia muncullah rasa husnudzon dengan Gusti Allah. Jadi geleme husnudzon niku lek wis untuk bagian lakuannya kan ngono to. Nek urung diwehi yuk sing negatif, dalam arti tidak ada nilai macam-macam, masih netral. Tapi kok umpane rokoknya bolak-balik metu, berasnya bolak-balik metu diwehi maksudnya. Nah niku muncullah rasa husnudzon. Andai kata nggak metu beras, nggak metu rokok, jenengan kira-kira ya pasif, nggak ada rasa simpatik dan tidak ada rasa husnudzon. Jadi pamane Gusti Allah kok telat gak ngewahi jenengan ngono, umpane jenengan rasane ya wis molak-malik iki jane pangeran ki lagi muring-muring karo aku apa piye kok gak diwehi. Artinya sudah berubah perasaan dalam hati itu ketika mungkin digangi gak diparingi ngono wis berubah hatinya. Tapi kalau orang-orang khosoh itu tidak melihat perbuatan Allah, tapi melihat sifat Allah itu selalu ada pada zat Allah, sehingga tidak akan berubah sifat-sifat Allah itu. Sifat-sifat Allah itu nggak akan berubah, tetap Ar-Rahman, tetap Ar-Rahim, tetap Al-Jawad, tetap Al-Halim dan seterusnya, itu tetap tidak akan berubah. Makanya husnudzonnya orang khosoh itu langgeng, selalu husnudzon dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala karena melihat dari sisi sifatnya Allah. Dan awak dhewe niki gampang molah malih mergo sing didelok niku penggawene Gusti Allah. Lagi maringi akeh alhamdulillah. Gusti Allah memangnya baik ya. Masa orang baik itu salah. Allah itu memang baik. Buktinya aku gak ada duit, paringi duit. Nah, gitu. Kalau nggak diberi, gimana Tuhan ini? Ini molak-malik hati. Ya maklum memang cara pemahaman kita tentang Allah niku sebatas itu nggih. Ya dimaklumi mawon. Jadi ada kelompok husnudzon dengan Allah pada Allah niku memandang dari sisi sifat-sifat Allah yang memang selayaknya dihusnudzoni. Ndelok niku lho asmane Gusti Allah niku lho. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar dan seterusnya niku mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya teng mriki dipun aturaken kalian bayi muslim. Kalau kita enggak mau husnudzon kepada Allah karena dari sisi sifat-sifatnya, atau belum bisa husnudzon kepada Allah dari sisi sifat-sifatnya, Allah yang maha luhur, ya husnudzonlah kepada Allah
dari sisi sikapnya Allah, perlakuan Allah kepada kita. Bagaimana perlakuan Allah kepada kita? Allah senantiasa melobarkan, membiasakan yang baik-baik kepada kita. Allah selalu membiasakan, memperlakukan kita hal-hal yang baik-baik kepada kita. Dan Allah selalu melimpahkan pada kita berbagai anugerah. Jenengan melihat ke belakang itu masa lalu. Jenengan selama itu kira-kira jujur mawon lorone karo warase sering pundi? Lorone karo warase akeh ndi? Lah itu artinya Allah membiasakan yang baik-baik pada kita. Terus jenengan nyun sewu nyekeli dhuwit karo gak nyekeli dhuwit suwindi hitungane dina, nyekel dhuwit karo gak nyekel dhuwit suwindi. Loh, mana kok gak wati jujur jawabannya. Jenengan kerep gak duwe dhuwit apa kerep duwe dhuwit? Wis mbuh dhuwit panas, dhuwit adem kan ya selalu nyekel dhuwit. Loh, artinya itu Allah selalu melimpahkan anugerah kepada kita. Lho ngono mosok jenengan gak iso husnudzon karo Gusti Allah. Wong nyatane bendina ya diweni waras, alhamdulillah. Bendina ya diparingi rezeki, alhamdulillah. Untuk yang akan datang juga seperti itu juga. Enggak berbeda. Enggak berbeda. Kalau kemarin-kemarin kita selalu ada uang, ada sesuatu yang kita senangi, ada sehat, ada uang. Yo bojo yo enggak protes. Ya untuk ke depan juga seperti itulah. Ini namanya kita husnudzon. Jadi enggak bimbang bagaimana besok. Enggak melihat aja masa lalu. Melihat saja masa lalu itu gimana jenengan uripe. Sering wareke apa sering luwene? Sering rokoke apa sering gak rokoke? Itu sebagai ukuran untuk masa depan, sehingga enggak perlu kita gelisah untuk menghadapi masa depan karena melihat masa lalu yang penuh dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong nyatane bendina awake dhewe diopeni karo Gusti Allah. Kenapa kok menatap masa depan kok penuh dengan kebimbangan? Itu adalah karena konslet imannya. Konslet keyakinan untuk meringankan beban moral kita melihat masa depan itu melihatlah masa lalu. Masa lalu kita itu yang jelas secara umum, awak dhewe ini secara umum ya enggak bicara yang muluk-muluk enggak. Kan pentingnya awak dhewe bendina paringi sehat, mangan ya cukup, juga ya ora tahu wis net gak duwe titik kan mesti utang, nanti pangkat nyekel ae. Artinya lebih banyak kemudahan daripada kesulitan. Kalau masalah kurang itu enggak usah dibicarakan, itu mbok sak donya dipek kabeh. Itu kita enggak bicara masalah kurang, tapi kecukupan sehari-hari kita sudah merasa dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ukuran. Sehingga nanti ke depan ya paling ya gitu itu saja. Tetap seperti yang kemarin. Tetap seperti yang tahun kemarin, hari kemarin ya itu saja. Untuk yang akan datang paling yang ngono kuwi ngono lho. Jadi kita enggak terlalu pesimis menghadapi masa yang akan datang. Nyatane bendina karo pangeran ya diparingi cukup sesuai dengan kebutuhan kita. Niku ngilmune ndelok masa depan biar tidak penuh dengan kebimbangan, caranya termasuk memainkan peran hati bagaimana kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan husnudzon ini bukan tidak beralasan gitu loh. Beralasannya apa? Yaitu
wingi-wingi ya makan. Kemarin-kemarin ya juga lancar-lancar saja lah, tidak ada masalah. Ya wajar masalah-masalah dikit itu, kalau nggak ada masalah orang kan kurang prihatin. Jadi tapi kan tetap bisa berjalan. Menuki carane menurut Mbah Musone. Jadi awake dhewe gampang. Kaya manut kiai ngono mas aku penak. Mestine arep nangis iso ngguyu, mergo pinter ngatur ati sesuai dengan saran-saran daripada para ulama. Menurut Mbah Musonab ngeten, husnuzon ini sangat diperlukan. Husnuzon tengene Allah niku sangat diperlukan, baik itu persoalan duniawi maupun persoalan akhirat. Persoalan duniawi kula jenengan juga perlu husnuzon kepada Allah, persoalan akhirat juga perlu husnuzon kepada Allah. Nah, sedangkan perkara duniawi amrud dunya, husnuzon tenggene Allah di bidang perkara donya, perkara rezeki, niki kita harus wasikon billah, percaya tenggene Gusti Allah bahwa Allah itu selalu menyampaikan manfaat-manfaat kepada kita. Sekalipun kadang-kadang tanpa kesulitan, tanpa harus kita bekerja, tanpa kita harus sulit-sulit mencari, tetapi soal manfaat selalu dialirkan Allah kepada kita. Atau mungkin dengan bekerja atau berusaha tetapi tidak sampai mengganggu aktivitas ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Jadi yakin Allah itu mesti nyampe nih berbagai manfaat kepada manusia. Ya, yang dibutuhkan manusia itu apa? Rezeki, ada rezeki yang sampai kepada panjenengan. Bahkan kadang-kadang tidak mencari tetapi malah dicari. Sakjane nek gelem mikir ngono, rezekiku mencari apa dicari? Pikiri aku kok ya bingung ya. Kadang-kadang ya nek sing dicari tapi malah ora pedho. Tapi syaratnya mencari. Tapi ada yang tidak mencari, cuma masang apa ya? Masang jaring, masang sarana-sarana yang mungkin itu bisa menjadi sebab mendatangkan rezeki. Ya, contohnya wong ngingu tawon ya ora nekane tawone ya moro. Pasang glodokan kotak-kotak nyatane tawone moro. Tawon moro metu madune. Lah wong ya ora iso ngetokne madu lho. Wong ya ora iso nekane tawon. Kok diarani ngingu tawon piye wong ndek ya ora ngingoni. Datang tanpa terlalu banyak kesulitan. Termasuk walet gawe omah diatur sedemikian rupa. Ya nyatane Gusti Allah ngiring walet neng kono iku sampean yo gak goleki kon ditekane walet moro-moro gruduk kerasan manggon ngendok nyusu susuwe nyawendel sing apik-apik sak kilo sak 10 juta lumayan. Isolul manafi, menyampaikan manfaat dengan buka toko tunggone karo subhanallah anak wong toko. Itu kan artinya apa? Allah menyampaikan manfaat pada jenengan. Sing tukang pijet jelalah anak wong kesandung keseliu moro mbah pijeti. Itu artinya Allah menyampaikan manfaat kepada kita. Tukang ban ngantuk-ngantuk nenggone wis tempat penambalannya jelalah anak ban meledos. Muga selamat banku tapi ya sawonge barang muga selamat jenengan barang. Tapi itu apa skenario nya Allah untuk menyampaikan manfaat kepada hamba-hambanya itu dengan bermacam-macam cara.
Wong kula nunggoni kanca-kanca sing istilahnya jual beli emas neng pasar rumangsaku yo ya ono ya ene yo panggah budale padahal aku neng kono yo ngantuk-ngantuk yo ora enek wong moro yo ora enek wong adol tapi mendino nyatane yo buka yo urip tekan saiki berarti dia ada manfaat yang didatangkan oleh Allah cuman saya nggak tahu datang manfaat. Ini kita harus percaya seperti itu. Kalau nggak percaya bingung karepmu dhewe. Piye ki engko? Pokoknya percaya itu modal dasar untuk penenangan jiwa. Ketika orang itu mantap percaya, melangkah itu tidak bimbang. Melangkah itu pasti dengan langkah yang pasti. Betapa tidak senang kita dan tidak husnudzon kepada Allah. Gimana? Tidak husnudzon kepada Allah. Kita ketika bekerja mencari, katakan begitu, mencari rezeki fasawilah apa namanya, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Itu bahasanya cari rezeki ada, cari ilmu ada, tafsirnya. Tetapi ketika kita berusaha untuk mencari ini, selain nanti akan dapat rezeki juga dapat pahala. Kurang enak apa maneh awake dadi kawulane Gusti Allah, golek dhuwit entuk mbok pek dhewe, golekmu diganjar karo pangeran. Lah ke sampean wong kerja gak entuk ganjaran to. Ya entuk nemen, gak entuk nemen ya bangetan mosok sing entuk ganjaran wong wiridan tok, ya enggak kan. Yang dapat pahala bukan orang sholat saja, kita kerja sesuai dengan jalurnya, itu halal pekerjaan dan seterusnya sesuai dengan syarat-syarat dan tidak mengganggu aktivitas ibadahnya, itu subhanallah pahala luar biasa. Kenapa ada pahala? Karena pekerjaan jenengan menyangkut kepentingan orang banyak. Pekerjaan keluar jenengan tak terasa bisa menyangkut kepentingan atau mencukupi kepentingan orang-orang lain kita. Kan sirkulasi. Makanya ketika kita bisa memberikan manfaat kepada yang lain, itu namanya pahala. Kita sendiri ketika kita memberikan manfaat, kita juga dapat manfaat. Selain kita bisa memberikan manfaat, dapat pahala. Kuwi nek ikhlas tur enggak ngresulo entuk pira-pira. Iki penting. Mosok ditunggoni sedina ngantuk ora nek wong mampir dan piye ya ngono jenenge entek ganjarane karena apa ngersula. Jenengan pun pinter nek perkara donya niki nah niku menan. Cara lika-likune nyambut gawe usaha niku jenengan wis paham. Ya itulah skenario Allah untuk menyampaikan rezeki, dan rezeki yang datang kepada sampean toh nanti manfaatnya juga banyak kepada yang lain. Manfaatnya yo merata kepada yang lain. Sedikit nggak asing lagi lah. Hal seperti itu nggak asing lagi. Bahwa satu langkah perbuatan manusia yang mengandung manfaat itu akan mengikut sertakan orang banyak dapat manfaat dari sesuatu usaha yang dikerjakan oleh seseorang. Akeh umpamane duwe gawe terus lonjo alat-alat sakniki berbagai plastik dan seterusnya. Jenengan gua sampah dengan ikhlas ditemu wong niku berarti jenengan ya wis ngeweni kehidupan orang lain. Sampai jenengan wi ngeweni kehidupan rezeki bagi orang lain. Itu kalau diatur dengan yang sebaik-baiknya. Jadi sampai wae wis iso memberikan rezeki. Berarti kita buang sampah itu kalau benar kan dapat pahala juga, karena keranten ada menimbulkan dampak positif bagi orang yang memang ada profesi mengais sampah. Ya, mengais sampah ini sendiri juga ada manfaat.
Itu apa? Membersihkan lingkungan. Ya, dengan bersihnya lingkungan kita semua dapat ada sehat. Terus pokoknya munyer-munyer nggak ada putus. Alhamdulillah. Setiap langkah kita yang manfaat, yang positif pasti akan mendatangkan dampak yang positif kepada diri kita juga kepada yang lain. Tentu sebaliknya, selangkah perbuatan kita yang tidak baik itu akan bersambung berantai-rantai akibat madorot dari sebuah perbuatan kita yang tidak manfaat, tidak produktif bahasanya. Ini soal apa namanya husnudzon di dalam persoalan duniawi. Sedangkan di dalam persoalan akhirat, nah ini juga kita harus punya husnudzon, harus memainkan hati bisa tumbuh tukul muncul rasa husnudzon tengene Gusti Allah. Caranya bagaimana? Bi ayakuna aqwa qawiyar roja bi qabuli amali sholihah. Kuat harapan amal-amal soleh kita diterima. Jadi kita jangan bimbang, ini kita tompo ora sembuh, males aku. Nah, itu namanya tidak ada rasa husnudzon, sehingga lemah untuk beramal karena tidak ada rasa husnudzon kepada Allah. Ditompo Gusti Allah iki cara nolak ngono ya terus paedahe opo? Ndak sugih opo Gusti Allah? Kalau nolak amal saya itu kira-kira apakah Allah itu banyak manfaat kemudian? Kan Allah tidak ada bahasa nambah dan kurang segi kekayaannya. Cara nampa ngamalin jenengan ya ora mundak sugih, cara ora nampa ya gak mundak marat. Jadi enggak ngefek. Nah, podo-podo enggak apa-apane kan ya awake dhewe duwe rasa ditampa lah Gusti Allah nampa ya ora kangelan. Punya rasa yang kuat bahwa amal-amal soleh kita itu diterima oleh Allah dan diberi pahala. Ini sebagai motivasi untuk kita beramal. Kalau kita lemah di dalam harapan dan kemudian suudzon, aku wong elek ini salatku ya ditompo ini mesisan enggak salah akhirnya gitu. Ya kita boleh mengatakan saya orang jelek, memang orang jelek, tapi melihat Allah itu maha pemurah begitu. Melihat dirinya itu jelek benar, tapi melihat Allah jangan seperti dirimu. Artinya jangan mengukur seperti dirimu. Tapi kita melihatnya itu Allah itu that sing wasiul maghfirah. Jembar pengapurane, jembar toleransi ini. Cara ngamal elek-elek titik muga-muga ya dibusek lah eleke kata apike tok. Allahumma amin. Oke. Untuk carane menurut Mbah Musonef ngoten niku. Jadi kita harus qawiyar roja fi qabuli amalis sholihah. Kuat harapan bahwa amal saleh kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala. Bidarit sawab wal jaza di akhirat. Sehingga dengan demikian apa? Kita termotivasi dengan harapan kita, dengan husnudzon kita untuk al-mubadarah. Mubadarah itu secepatnya kita melakukan berbagai perintah-perintah Allah dan memperbanyak amal-amal kebaikan kita. Ngoten niku bimbingane Mbah Musonef biar kita itu semangat beramal. Insyaallah ditampa. Allahumma amin. Nyatane ra balik. Ngoten niku cara bahasa anune. Guyonane nyatane ra balik ya ditampa. Cara gak ditampa dikuak nang endi. Jadi fi amri dunyahu kita juga husnudzon kepada Allah, fi amril akhir hawaidi juga husnudzon tengene Gusti Allah. Iki dawe Yahya bin Mu'ad.
Ausaku rojaul abdi li rabbi. Mu'ad Yahya bin Mu'ad ini dawuh roja yang sangat kuat tentunya adalah roja harapan seorang hamba kepada pangerane. Ini yang harusnya lebih kuat dari segalanya. Kalau jenengan rojaknya harapannya itu kepada manusia, jangan terlalu banyak, tetapi perbanyak harapan kita kepada Allah. Kadang-kadang kita terbalik, harapan kita yang maksimal itu kepada manusia, tapi bukan terlalu kurang atau enggak peduli dengan harapan kita kepada Allah. Ini salah. Tapi yang harus kita perkuat roja ini, harapan ini, tentu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada manusia. Kecelek kalau kita berharap dengan kepada manusia. Mangane eling nih, ausaku roja yang paling kuat, harapan yang paling kuat adalah harapan seorang hamba kepada Tuhannya. Dan wa asdaqu dzunun, persangka yang tepat, persangka yang mesti benar adalah husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mugi-mugi kula panjenengan pandai-pandai menghadirkan di dalam hati ini rasa husnudzon tenggene Allah Subhanahu wa taala. Di bidang rizki juga kita percaya Allah itu enggak akan mensia-siakan kita. Sebagaimana kemarin-kemarin juga Allah tidak mensia-siakan kita. Besok-besok juga akan seperti itu. Ini kita namanya memasang husnudzon kepada Allah agar hati ini tidak diombang-ambing oleh syaitan. Karena syaitan selalu membisikkan, ya'itukumus syaitan bil faqr. Setan itu selalu membisikkan kemelaratan. Artinya kita dihantui oleh setan dengan rasa takut atau terjadi sebuah kemelaratan. Tapi Allah menjanjikan kita adalah maghfirah. Kita lebih percaya, kita bukan lebih percaya tapi pasti percaya kepada janji-janjinya Allah. Tidak percaya sama sekali dengan janji-janji setan. Mugi-mugi manfaat maslahah fid dunya wal akhirah. Kirang langkung nyuwun ngapunten. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Ya fi ni'amahu ya fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد والخلق آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.